Mari kita sembahyang, sembahyang untuk Yos, hari dikirim ke Rutan. Selain kalau saya pas tiket, kalau ada mau dikirim ke Rutan, tetap kita akan berdoa. Jadi kita tetap semangat, jangan lupa Tuhan dalam segala hal, tetap kita minta kekuatan dari Tuhan. Saya ajarkan ini supaya kelak kamu di luar juga begitu, bisa mendoakan untuk orang lain yang sementara sakit, sementara susah. Dan tujuannya untuk itu, kita tenang, kita minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah memberikan waktu dan tempat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami berkumpul dalam pagi ini Tuhan Yesus untuk mendoakan saudara kami Yos yang pada hari ini akan dikirim ke Rutan untuk proses hukum selanjutnya. Kami percayakan saudara kami Yos ke dalam tangan-Mu karena kami yakin percaya Bapa akan menolong dia senantiasa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga memohon Engkau curahkan Roh Kudus ke tempat ini Tuhan. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, bisa kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus, di mana ada 3 orang berkumpul untuk menyebut nama-Mu, maka Engkau hadir dengan kami, Engkau mendengar doa dan seruan kami. Jauhkanlah kami dari segala kekalahan untuk pencobaan Tuhan. Pada saat kami ibadat ini Tuhan, semuanya dapat tersimpan dalam hati dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dilanjutkan ke kehidupan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu dalam Mazmur 24 sesuai dengan umur Om Yos. Karena itu hamba memohon, berikan hikmat dan pengetahuan bagi kami. Berhikmat yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi Om Yos dan dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami. Amin. Firman saya di pagi sesuai dengan umur Om Yos, umur 24 tahun, saya angkat di Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan perikop kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Beginilah bunyi Mazmur. Tuhan yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia ini serta yang diam di dalamnya. Sebab Dia yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah, ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, yang dikatakan berbahagia orang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati, dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam untuk kita semua. Salam. Firman saat di pagi dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Di ayat yang keempat, ayat yang ketiga, firman diingatkan kepada kita. Ingat ya Om Yos, ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Di penjawaban di ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi Om Yos ingat, ini penekanan
Orang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Kalau penipuan berarti kita putar balik toh, penipuan, tipu orang. Nah, berarti kalau berkaitan dengan Om Yos kasus, nanti Om Yos hadapi dengan persidangan. Nah, berarti kalau Om Yos tipu di persidangan, resiko Om Yos tanggung sendiri. Jadi saya harapkan selama ini apa? Kejujuran. Bukan hanya berlaku untuk Om Yos, tapi berlaku untuk kita semua. Nah, kalau firman untuk Om Yos ini baik untuk membantu Om Yos, orang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ingat, nanti di sini kamu akan disumpah. Nah, jadi ingat sumpah itu. Kamu bersumpah kepada siapa? Bersumpah kepada Tuhan Allah. Bersumpah kepada Tuhan Yesus. Saat itu undang Roh Kudus, saat mau sidang. Ingat, saat kamu semua sidang, hadirkan Roh Kudus, minta Tuhan supaya Tuhan hadirkan Roh Kudus. Biar saat itu kamu bisa berkata dengan jujur, sesuai dengan apa yang kamu lakukan, sesuai dengan apa yang terjadi dalam kasus yang kamu alami. Ingat, Om Yos patut semangat, percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan kasih ini masalah ini bukan untuk menghukum kita. Tuhan kasih kita masalah ini untuk kebaikan. Ingat, Tuhan kasih segala sesuatu untuk kebaikan. Tuhan tidak pernah kasih sesuatu untuk merugikan kita sendiri. Tuhan tidak pernah kasih sesuatu untuk menyusahkan kita. Tapi karena kita mengikuti kita punya kemauan tubuh, kita punya keinginan lagi, makanya kita jatuh ke dalam masalah. Tapi tidak apa-apa, kita yakin dan percaya bahwa dalam segala masalah pasti ada jalan keluar. Dalam segala masalah Tuhan akan menolong kita. Saat Om Yos tidak mampu minta di Tuhan, supaya Tuhan topang Om Yos dari belakang, Tuhan topang Om Yos dari kiri, Tuhan topang dari kanan, Tuhan jaga dari depan. Yakin dan percaya Tuhan akan memberkati Om Yos, Tuhan akan membantu Om Yos dalam persidangan. Ingat, saya tekan di ayat yang 4, orang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di ayat yang kelima, Tuhan menjanjikan apa? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Janji Tuhan pasti. Ingat, janji Tuhan pasti. Jadi Om Yos, hati-hati dengan penipuan, hati-hati dengan sumpah palsu saat memberikan keterangan di pengadilan. Hati-hati. Kalau Om Yos melakukan itu, berarti Om Yos tidak akan mendapat janji dari Tuhan yang ada dalam Mazmur 10 ayat 5. Ingat. Sampai di pengadilan berkata sejujur-jujurnya. Apa yang Om Yos buat, sampaikan begitu. Apa yang Om Yos lakukan, sampaikan di depan persidangan. Bila perlu kalau ada saksi yang lupa, kasih ingat. Oh, saksi itu keterangan yang bagus, tapi masih kurang. Saat itu saya buatnya begini. Jadi kita sebenarnya. Yang kedua, Om Yos harus tahu untuk mengampuni. Ampuni dan maafkan korban yang melaporkan Om Yos. Ingat, harus dari dalam hati. Maafkan korban yang melaporkan Om Yos. Harus ampuni korban yang melaporkan Om Yos. Ada paling besar dalam hal kasih pengampunan. Di doa Bapa kami itu bilang apa? Doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kita mau minta Tuhan ampuni, tapi kita juga mesti mengampuni orang lain. Di saat kita saling mengampuni satu sama lain, di situ Tuhan akan kasih kita pengampunan. Kamu percaya atau tidak, tapi itu nyata dalam firman. Ingat itu. Om Yos bisa mengampuni korban atau tidak? Om Yos bisa memaafkan korban atau tidak? Harus bisa. Minta di Tuhan. Tuhan ajar saya supaya saya bisa maafkan korban. Ajarkan saya supaya saya bisa ampuni korban. Korban mau maafkan Om Yos, tidak masalah. Korban masih jaga Om Yos, tidak masalah. Korban masih tidak suka Om Yos, tidak masalah. Tapi Om Yos bertugas harus maafkan dia, harus ampuni dia. Karena namanya hidup, kita tidak luput dari kesalahan. Ingat itu. Jadi Om Yos sampai di rutan, ingat-ingat, pinjam Alkitab di teman, pinjam Alkitab yang ada di sana, baca Mazmur 24, baca Mazmur pasal 24,
ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayat yang keempat kesingat Om tentang hak penipuan dan sumpah palsu. Ayat yang kelima Tuhan ingatkan kepada Om bahwa di saat Om tidak melakukan penipuan dalam persidangan, di saat Om tidak bersumpah palsu di persidangan, maka Om akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan. Keadilan itu tahu. Nah, keadilan itu nanti Tuhan akan bertindak atas kebenaran. Keadilan. Nah, ingat, jangan sampai karena Om ada dengan cara, Om bilang, oh, cara dengan cara begini saya tidak perlu berdoa lagi. Jangan. Kamu semua juga begitu, Nah, jangan karena kita ada dengan cara, kita yang sepakat dengan cara 5, buat apa kamu percaya kepada Tuhan? Kayak keluarga orang besar semua, kenapa kami harus berdoa kepada Tuhan? Jangan, saya tidak mau hati. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan Tuhan dalam menghadapi masalah. Ya, saya baca di Amsal 12 ayat 22 berbunyi demikian. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Jadi kalaupun berdusta berarti tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kamu berdusta dalam persidangan. Tapi kalau kamu setia dalam hal ini, kamu berkata jujur sesuai dengan apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, maka Tuhan akan membantu kamu, akan menolong kamu dalam menghadapi persidangan. Ingat, di Amsal 23 ayat 16 berkata demikian. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan dengan jujur. Di saat kamu mengatakan dengan jujur, hakim pasti akan bersukaria. Jaksa juga pasti akan bersukaria. Korban juga pasti akan bersukaria. Penonton yang hadir dalam sidang juga pasti akan bersukaria. Di saat kalau Om berkata jujur. Tapi di saat Om tidak berkata jujur, yang ada hanya apa saja. Orang nanti hanya omong kita tidak baik. Malah kita tersalah kita bikin marah hakim. Tersalah kita bikin marah jaksa. Tersalah kita bikin marah korban. Ingat itu. Berbuat sesuatu yang layak di hadapan Tuhan. Jadi Om jangan putus asa. Om jangan patah semangat. Om tetap tekun dalam doa. Sampai ke rutan juga sampaikan di kawan-kawan. Bahwa baca saya di Polres ada pesan kepada saya bahwa kita di sini baik yang sementara menjalani hukuman maupun yang sementara sudah menerima putusan, tetap tekun dalam doa, tekun dalam membaca firman, tekun beribadah, dan tekun untuk melakukan hal kasih di rutan kemenangan. Sampai ke pesan saya untuk semua kawan di sana. Karena apa? Kesal di sana juga bilang di tahanan Polres juga kami selalu mendoakan kamu yang ada di rutan. Jadi kamu di rutan juga jangan lupa mendoakan kami di sini. Doakan untuk kita kawan yang sudah dikirim ke pengadilan tipikor Kupang. Kita doakan biar Tuhan menolong kita semua. Karena kita harus tahu di saat kita berharap kepada Tuhan, di saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita kedua. Yang penting kita harus yakin dan percaya. Ingat, andalkan Tuhan dalam menghadapi masalah. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Maka kita akan diselamatkan, kita akan ditolong. Ini firman yang saya bawa pada pagi hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan lebih bermanfaat bagi Om Yos. Jadi Om Yos ingat firman yang saya akan untuk Om Yos pada pagi hari ini. Bisa bagi pegangan hidup. Di saat Om Yos ragu dalam menghadapi sidang. Di saat Om Yos ragu dalam menghadapi sidang. Saat Om Yos takut dalam menghadapi sidang, Om Yos baca di Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur yang menguatkan di Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat kelima. Yang berbunyi demikian, siapakah yang boleh naik ke atas surga Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di atas? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Di ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah
yang menyelamatkan dia. Jadi ingat ini firman, Om Yos kalau tidak bersumpah palsu, Om Yos berkata dengan sesungguhnya, maka Om Yos akan menerima berkat dan keadilan nanti Tuhan ada yang kasih untuk Om Yos. Percaya dengan ini firman, kita yakin dan percaya, dunia akan berlalu, tapi firman tidak akan berlalu. Amin. Dengan suara Tuhan memanggilku, aku melangkah menuju rumah Bapakku. Lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam